Lo sadar gak sih, akhir-akhir ini istilah healing banyak diomongin orang-orang di sosial media. Buat kamu yang aktif main sosial media, pasti istilah healing gak asing lagi kan? Istilah self-healing banyak banget dipakai anak-anak milenial dan generasi Z. Pernah gak kamu lihat teman-teman kamu update sosial media dengan caption, healing dulu nih? Mereka jalan-jalan pergi ke tempat wisata bermaksud untuk melakukan self-healing, untuk meredakan stres dan kelelahan karena bekerja dan kuliah. Tapi, apa iya yang mereka lakuin itu beneran healing? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kita bisa aja loh ngelakuin self-healing tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Enggak selamanya juga self-healing itu mahal. Sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakuin buat self-healing. Gimana? Penasaran gak? Nah, di video Helen 1 Hari Tentang Hidup kali ini, kita akan membahas tentang self-healing. Aku bakal kasih tahu kalian apa itu self-healing, tujuan self-healing, dan gimana caranya buat ngelakuin self-healing. Tonton sampai akhir ya video Helen kali ini. Nah, sebenarnya self-healing itu apa sih? Nah, kalau kamu buka Google Translate, terus memasukkan kata healing, maka akan muncul arti dalam bahasa Indonesia yaitu penyembuhan. Tetapi penyembuhan kayak gimana sih yang dimaksud? Penyembuhan yang dimaksud yaitu tentang penyembuhan mental, psikologis, dan juga lainnya. Sedangkan self mengacu pada diri sendiri. Jadi singkatnya, self-healing adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu. Luka batin yang dimaksud termasuk gangguan psikologis, trauma, pengalaman buruk, atau kejadian lainnya yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita saat ini. Nah, tujuan dari self-healing itu sendiri adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan diri, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Self-healing itu gak cuman menyembuhkan pikiran dan jiwa, tapi juga fisik kita. Pasalnya, kondisi kesehatan mental atau emosional yang buruk juga bisa mempengaruhi pada fisik kita. Kalian pasti udah banyak yang tahu kalau kesehatan emosional dan fisik sering berjalan bersamaan dan saling berkaitan. Biasanya, kondisi emosional yang buruk seperti stres atau kecemasan juga memicu penyakit fisik lainnya loh. Nah, kita bakal ngomongin tentang faktor penyebab orang-orang butuh healing. Nah, banyak banget orang-orang yang pasti pernah ngalamin masalah kayak lelah secara emosional dan fisik karena pekerjaan. Luka batin dan kelelahan fisik bisa aja terjadi dalam jangka waktu yang gak sebentar, yang bisa aja berdampak sama kegiatan sehari-hari kalian. Nah, ada beberapa faktor yang bikin luka batin bisa mengganggu emosi kalian. Kelelahan emosional ini bisa disebabkan karena beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama adalah kecemasan. Yang kedua adalah perasaan sedih karena luka di masa lalu. Yang ketiga, merasa gagal untuk mencapai sesuatu. Yang terakhir adalah belum bisa berdamai dengan masalah di masa lalu. Nah, kalau ngomongin self-healing, terus siapa sih kira-kira yang butuh healing ini? Seperti yang kita bahas tadi, self-healing adalah sebuah metode yang dilakukan untuk penyembuhan diri yang dapat digunakan saat seseorang mengalami permasalahan emosional dan fisik. Tapi kalian tahu nggak siapa aja sih yang sebenarnya butuh self-healing ini? Apa semua orang bisa ngelakuin proses self-healing ini? Nah, menurut Make It Grateful, kita semua pasti sedang berjuang melawan sisa-sisa tantangan emosional atau fisik di masa lalu.
Nah, maka dari itu, setiap orang bisa mendapatkan manfaat dari proses penyembuhan diri ini. Metode penyembuhan ini akan lebih bermanfaat bagi mereka yang bersedia meluangkan waktu untuk menerapkan teknik dan aktivitas pemulihan ini. Sederhananya, metode ini bisa dibilang sedikit mirip sama proses penguasaan keterampilan baru. Sama-sama membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Nah, kalian pasti penasaran nih, gimana sih cara melakukan self-healing selain pergi shopping atau pergi ke tempat wisata yang memerlukan budget yang sangat tinggi. Nah, ini dia ada 4 cara gimana sih caranya melakukan self-healing. Hal pertama yang bisa kamu lakuin adalah berdialog dan berdamai dengan diri sendiri. Sebelum melakukan healing, kamu perlu tahu nih penyebab utama dari lukamu sendiri. Apapun penyebabnya, kamu harus jujur dan menerimanya. Kalau luka kamu terlalu besar, kamu bisa nih buat daftar khusus supaya tahu apa aja sih yang bikin diri kamu merasa terluka. Selanjutnya, kamu bisa cari tahu tentang hal-hal yang kamu sukai. Dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, bisa bikin perasaan kamu lebih bahagia loh. Ingat, enggak semua orang punya hal yang sama untuk dinikmati. Beberapa orang mungkin merasa happy dengan pergi belanja atau liburan, tapi bukan berarti kamu harus ngelakuin hal yang sama. Bisa jadi kamu lebih menikmati untuk melakukan me time atau tinggal dalam rumah dan gak melakukan kegiatan apapun, atau bahkan menghabiskan waktu untuk maraton series di Netflix. Cara kedua yang bisa kamu lakuin adalah mindfulness dan compassion. Mindfulness skill atau teknik berpikir dengan kesadaran penuh juga akan sangat membantu kamu untuk melakukan self-healing karena bisa membantumu mengelola perasaan atau emosi yang lagi kamu rasain. Kamu bisa ngelakuin teknik ini dengan cara memejamkan mata atau sekedar duduk nyaman di tempat yang gak berisik. Yang kemudian kamu butuh fokus untuk memikirkan tentang usaha apa aja yang udah kamu lakuin untuk sembuh sampai di titik ini. Setelah kamu bisa mengelola emosi dengan mindfulness, kamu bisa mencoba untuk melakukan self-compassion. Self-compassion sendiri merupakan kemampuan manusia dalam memahami dan merespon setiap emosi atau penderitaan yang juga dapat membuatmu meningkatkan rasa peduli dan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri. Cara ketiga yang bisa kamu lakuin adalah meditasi dengan teknik grounding. Meditasi ini dapat kamu lakukan setiap pagi sebelum memulai berbagai aktivitas harian kamu. Mulailah dengan meletakkan kaki dengan nyaman di lantai. Ambil 3 tarikan nafas yang panjang dan hembuskan melalui mulut. Lepaskan segala energi negatif yang ada pada dirimu. Cara keempat yang bisa kamu lakuin adalah memaknai masa lalu. Setiap orang memiliki kisah masa lalu yang berbeda. Masa lalu tersebut bisa berdampak pada masa sekarang maupun masa depan. Pikiran tentang masa lalu bisa menghantui. Ubahlah gambaran penyesalan di masa lalu sebagai pengalaman dan mulailah menerima masa lalu yang pernah kalian lalui. Masa lalu bisa ada di masa kini untuk dimaknai dan menjadi pelajaran ke depannya. Nah, setelah tahu definisi, faktor, dan juga cara melakukan self-healing, nggak bisa dipungkiri kalau self-healing adalah metode yang jitu buat memulihkan kondisi mental yang memburuk. Nggak cuman itu, sekarang ini metode memulihkan diri ini juga bisa dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain 2 hal di atas, ini dia ada beberapa manfaat yang bisa kalian rasain setelah melakukan self-healing. Yang pertama, sebagai cara untuk menerima kesalahan dengan baik. Yang kedua, mengobati trauma di masa lalu. Yang ketiga, tindakan preventif atau pencegahan sebelum penyakit menyerang. Yang keempat,
efektif untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Yang kelima, cara yang baik untuk memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas